Bismillah, pas tahu harga dari Galaxy A57 5G resminya, awalnya saya nggak punya niat buat beli ya, buat nyobain gitu. Tapi ternyata di online store seperti biasa suka lebih murah dan kemarin di 44 diskonnya masih bisa di-apply juga, lumayan besar. Ya ini kan harusnya 8299 ya, yang 8256, kalau yang 12256 8999, betul harganya udah sama kayak Vivo V70, jadi nggak bisa dibilang lebih mahal dari yang lain juga ya. Cuma dia nggak punya 512 GB aja nih si Galaxy A57. Nah, di salah satu toko, di harga 6899 ternyata yang 8256 ini. Dan dengan voucher diskon di Shopee kemarin saya bayar sekitar 6,3 ya. Ini yang 8256, warna Awesome Icy Blue. Kita langsung buka sambil kita bahas. Bentar, ada lap ke bawah. Yang saya sudah simak speknya di GSM Arena, upgrade-nya dibandingkan A56, layarnya, panelnya yang darinya Super AMOLED sekarang sudah Super AMOLED Plus. Kemudian dimensi bodi keseluruhan berkurang, lebar dan tingginya itu berkurang sekitar 0,1 mm apa 1 mm ya? 1 mm kayaknya. Nah, kalau ketebalannya berkurang setengah milimeter. Dari tadinya 7,4 mm sekarang jadi 6,9 mm alias tipis banget. Oh, bentar, saya belum bahas di sini nih. Ada slim design dan long lasting battery. Baterainya sayangnya tetap 5000 mAh ya. Samsung belum berani ngasih lebih dari itu lagi. Dulu Samsung ada loh yang 7000 mAh dan 6000 mAh ya dari seri M. Powerful Performance ini dia pakai Exynos 1680, sudah 4 nanometer prosesornya. Kemudian dapat 6 kali OS dan security update ya. Jadi harusnya aman banget kalau mau dipakai rada lamaan. Kemudian ini warna icy blue-nya. Birunya soft banget, udah hampir kayak putih. Saya lepaskan dulu stikernya. Di sisi kanan dari smartphone-nya ada button island lagi berisi tombol power dan volume rocker. Ada garis antena satu di sisi kanan di atas. Di sisi atas ada dua lubang mikrofon. Kemudian satu garis antena lagi, frame-nya logam ya, dan finishing-nya matte, tidak glossy, bagus. Kemudian ada dua garis antena di sisi kiri dan di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill yang semuanya diapit dua garis antena. Saya lepaskan dulu pelindung layarnya. Kemudian kita buka ya si SIM tray-nya. Ejektornya ada di sini, di partisi yang ditaruh di bagian atas kardusnya. Nah, ini dia ejektornya. Kemudian kalau kelengkapannya, yang saya ini nggak dapat adapter ya. Dapat kabel Type-C to Type-C warna putih dan juga buku garansi serta Quick Start Guide ya. Daftar service centernya di situ, di belakang, kemudian form garansinya di tengah, yang depan ini Quick Start Guide-nya. Sekarang kita cek untuk slot ekspansi memori apakah ada. Saya tidak berharap ada. Tapi yang di Indonesia dijual ini, nggak tahu global sama atau tidak, storage-nya hanya ada dua ya, 128 dan 256, tidak ada 512. Dan ini pun tanpa slot micro SD, jadi harus puas dengan storage 256 GB. Oh yes, si back cover-nya finishing-nya glossy seperti ini, kaca glossy, dengan frame kamera yang sudah mirip dengan flagship-nya. Sekarang cuma aksen warnanya agak unik ya. Jadi kayak frosted gitu. Makanya disebut icy blue ya. Si frame kameranya pun agak tampak kayak es seperti itu. Cool banget. Lensa kameranya ada 3. Yang ketiga itu makro, yang kedua ultrawide, yang utama 50 megapiksel tetap. Dan ada sebuah LED flash di situ. Kita sambil nyalakan buat lihat penampakan bezelnya. Ya, salah satu alasan kenapa bisa lebih mini dimensinya karena bezelnya lebih tipis ya. Ini 7,01 mm, 7 mm pas bahkan. Sedikit lagi ke 6,9 mm, tapi segini udah tipis banget sih ya. Jadi kalau kamu ngejar spek, baterai dan kamera dibandingkan A56, misalkan udah punya A56, mungkin skip aja. Iya betul, udah hanya 178,4 gram ya, tidak 190 gram lebih lagi seperti A56 yang terkesan bulky dan bongsor. Nah, ini dia. Bezel layarnya udah lumayan tipis untuk ukuran kelas harganya ya. Kiri kanan atas udah tipis, bawah masih sedikit lebih tebal, tapi juga nggak lebay. Saya akan setup dulu. Dan juga
nanti kita akan coba pasangkan tempered glass yang saya beli. Ini yang ada tray buat masangnya dari XUNDD. Dibacanya apa sih? Sund. Yang jelas ini harganya sekitar 65.000 ya. A few moments later. Oke, selesai setupnya. Kita langsung masuk ke home screen. Tadi nggak ada settingan buat eSIM ya. Setahu saya ini ada eSIM-nya deh. Bentar, kita coba cek di mana connection ya. SIM Manager ada ya, add eSIM tuh. Nanti kamu tinggal scan QR code kalau kamu sudah punya QR code dari pembelian eSIM atau dari migrasi kartu fisik ke eSIM kamu. Ya seperti ini, bisa disimak lagi layarnya, bezelnya, dan saya mau sedikit bandingkan penampakannya dengan Galaxy S25 FE. Kenapa harus dibandingkan? Karena dengan harganya yang sekarang bedanya cuma sedikit ya, antara A57 dengan S25 FE. S25 FE punya lensa tele, punya wireless charging, dan punya mode DeX yang bisa ke layar ya, karena sudah USB Type-C 3.2, itu yang tidak dimiliki sama Galaxy A57. Dan oh iya, S25 FE belum ada ini button island-nya ya. Masih lurus banget si frame-nya. Oke, ini hanya ada di seri A sepertinya. Oke. Penampakannya sih saya lebih suka ini yang matte seperti ini ya. Sambil nunggu nyala S25 FE-nya, kita masuk ke About Phone dulu. Yes. Dan dia sudah pakai One UI 8.5 yang kemarin juga ada di S26 Ultra yang saya unbox ya, Android 16 dengan Google Play System Update 1 November 2025 dan security patch levelnya ada di 1 Januari 2026. Saya belum connect Wi-Fi, jadi belum ngecek software update-nya. Sekarang kita cek dulu di device kali ini. Storage-nya dari 256 GB terpakai 19,3 GB. Berarti free-nya 236,7 GB itu sudah termasuk RAM yang dipakai buat RAM plus 4 GB ya. Bisa pilih 2, 4, 6, dan 8. Kemudian saya mau cek sedikit untuk mode kameranya. Ultrawide-nya 0,6 kali. Ada in sensor zoom 2 kali karena sensornya kan 50 megapiksel. Kemudian ada mode portrait, fun ya. Tapi butuh connect internet dulu. Kemudian untuk kamera depan, oke, natural aja tone-nya dan kita oh iya, beautification otomatis menyala, matikan juga. Dan untuk video, kamera depan bisa rekam sampai UHD itu berarti 4K ya. 4K 30 fps, Full HD-nya juga sama di 30 fps, nggak bisa 60 fps, tapi kamera belakang bisa 4K, bentar, 30 fps. Kalau Full HD bisa sampai 60 fps, tapi tidak di lensa ultrawide. Lensa ultrawide harus 30 fps, tapi dia bisa full 4K juga ya lensa ultrawide-nya. Oke, mantap. Kemudian kalau super steady on hanya di lensa utama dan full HD 30 fps ya, nggak bisa pilih lensa lagi. Dan kalau more ini ada Pro Video, Night Food, Panorama, Makro, Slow Motion, dan Hyperlapse. Yes, betul, lensa ketiganya makro dengan jarak fokus 3-5 cm. Dan ada Pro Video nih yang menarik buat saya. Pro Video bisa untuk satu lensa saja di belakang lensa utama. Kalau Pro yang buat foto, saya butuh ngecek shutter speed dan lain-lain. ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200, shutter speed-nya dari 1/6000 sampai dengan 10 detik saja. Dan fokus manualnya bisa diatur ya. Lagi-lagi hanya bisa untuk lensa utama di belakang, tidak bisa untuk lensa ultrawide mode Pro-nya ini, dan hanya sampai 10 detik ternyata. Sedikit perbandingan untuk bezel layar flagship terjangkau Fan Edition sama Galaxy A57 A seri paling tinggi untuk sekarang ya. Setelah A73 kan nggak ada penerusnya lagi, katanya memang dipindah ke seri S yang ada FE-nya. Bezelnya udah dibilang identik sama tipisnya, termasuk yang bagian bawah sama agak menebal. Jadi kalau kamu nggak butuh-butuh banget wireless charging, kemudian DeX yang bisa ke monitor, lebih butuh berhemat, mungkin bisa dipertimbangkan Galaxy A57, software update-nya sama panjang. Prosesornya Exynos sama-sama, yang ini 4 nanometer, ini juga setahu saya masih 4 nanometer, cuma levelnya beda ya, ini yang level flagship.
Exynosnya lebih tinggi, kepala 2. Kalau ini kepala 1 kan masih 16. Dan seperti janji saya tadi, saya mau pasang tempered glass-nya ya. Jadi teman-teman yang nyimak unboxing-nya, sudah sampai di sini unboxing-nya. Fitur kameranya sudah, speknya juga bisa saya munculkan lengkapnya di situ. Di Indonesia ini tersedia dalam pilihan 8128, 8256, dan 12256 ya. Pilihan storage-nya dan memorinya. Jangan lupa di dalam paket penjualan tidak terdapat screen protector, tidak terpasang juga. Jadi boleh kalau mau beli tempered glass seperti ini. XUNDD ini terkenal dengan casingnya yang rugged ya, terjangkau tapi rugged, protektif. Cuma saya kurang suka bentuknya. Jadi mengubah bentuk asli dari si smartphone yang kebanyakan. Oke, ini dapat alat buat menghilangkan bubble. Kemudian dapat perlengkapan buat memasangnya juga. Kita sobek saja. Harusnya dapat lap dan juga stiker penghilang debu serta tisu basah. Yes, betul. Kalau tempered glass-nya ini sudah sama tray-nya ya, buat masangnya, dan berarti cuma satu. Ini yang tipe yang ditarik, ada bagian film plastik di bawahnya yang ditarik, itu membantu menghilangkan debu juga. Seperti biasa, yang harus kita lakukan di awal adalah basahi dengan tisu basah. Bersihkan dulu semua debunya. Kalau kamu nyari yang oxyguard juga ada, sama ada yang pakai tray-nya. Kalau Ringke atau Spigen mahal bos, casingnya juga mahal. Kalau buat flagship oke lah, kalau buat mid-range masih agak sayang saya pakainya. Yuk kita angkat debu-debunya. Sudah bersih sepertinya. Yuk kita coba pasangkan. Mulai dari atas. Oke, kalau sudah terpasang seperti ini, ditarik ya si plastiknya. Harusnya dia membantu mengangkat debu yang tersisa. Ini tray-nya gampang juga dilepas setelahnya. Hati-hati karena ya ini masih ada satu lapisan yang harus diangkat kembali. Oke, mantap. Oke, sudah melekat sempurna, sudah hilang bubble-nya. Singkat sekali waktu pemasangannya dan bubble-nya hilang. Walaupun ini agak sedikit terlalu ke atas sih. Saya masang tempered glass-nya mungkin masih bisa digeser-geser sedikit. Dengan yes, ini udah rada turun sedikit. Geser-geser kayak gini ya, mumpung masih baru. Saya akan tes fingerprint scanner-nya dengan penggunaan tempered glass. Oke, masih bagus. Coba satu lagi jempol yang kiri. Oke, masih bagus ya. Tidak mengganggu fingerprint scanner-nya. Ini dari XUNDD 65 ribuan. Tempered glass-nya dapat tray buat masangnya, jadi bebas debu ya. Alhamdulillah. Tinggal nunggu casingnya. Teman-teman yang tertarik dengan smartphone-nya dengan harga yang paling murah, saya akan carikan di Shopee, di Blibli, dan juga di Lazada. Jadi cek produk YouTube Shopping yang muncul, termasuk kalau tertarik dengan tempered glass atau casingnya kan saya carikan juga ya. Saya masukkan ke produk YouTube Shopping, kalau nggak di link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak unboxingnya. Saya pamit dulu ya dari Kota Cimahi. Agogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.